Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Testing and Implementation Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan dosen pembimbing Bapak Firman Nur Hasan. Di sini kami yang terdiri dari saya Tiara Maulida Saidena dengan nomor induk mahasiswa 18030152224 dan rekan saya Febrian Triandayani dengan nomor induk mahasiswa 18030152330. Kami akan membahas atau mempresentasikan mengenai rancangan desain test case dengan menggunakan metode black box testing dengan use case, dengan skripsi atau studi kasus dari perancangan sistem informasi berbasis mobile application untuk meningkatkan layanan terhadap alumni. Studi kasusnya yaitu mengenai keluarga mahasiswa Fakultas Teknik UHAMKA. Test case. Test case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan, kondisi, ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Yang pertama, untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap spesifikasi disebut black box testing. Untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap desain disebut white box testing. Nah, pada slide berikutnya ialah black box testing. Test case ini bertujuan untuk menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara beroperasinya. Apakah pemasukan data keluaran telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah informasi yang disimpan secara eksternal selalu dijaga kemutakhirannya. Nah, untuk use case testing merupakan salah satu pengujian dari black box testing dengan menguji use case yang telah dibuat. Dapat digunakan untuk proses identifikasi kebutuhan pengguna. Nah, di sini ialah diagram use case yang telah kami rancang atau kami buat sebagai metode pengujian. Di sini hal pertama yang harus dilakukan ialah user atau alumni melakukan login jika sudah memiliki akun dengan menginputkan username dan password dengan hak user yang telah diatur pada privilege dan tersimpan pada database, dan atau melakukan registrasi jika belum memiliki akun dengan menginputkan data pribadi yang nantinya akan tersimpan ke dalam database sistem. Untuk admin juga dapat melakukan login untuk nantinya dapat melihat postingan alumni lain. Berikut melihat dan membuat pengumuman. Admin bertindak sebagai seorang yang mengawasi dan mengatur sistem di dalam aplikasi. Berikutnya, user atau alumni dapat mengakses forum yang nantinya akan menampilkan profil user sendiri maupun user lain yang bergabung di dalam aplikasi tersebut. Nantinya, user juga dapat merubah foto profil user kapanpun berikut data yang ingin dirubah juga oleh user. Berikutnya, user juga dapat melihat postingan dari user lain atau alumni lain dalam forum detail dan menambahkan komentar. Begitu pula sebaliknya, user juga dapat memposting di akun user sendiri di forum detail dan user lain pun dapat memberikan komentarnya. Berikutnya atau yang keempat, user dapat melakukan chattingan atau obrolan dengan user lain melalui forum chatting. Di sana sesama user dapat saling berbalas pesan. Berikutnya atau yang kelima, user dapat mengakses atau melihat pengumuman yang diposting oleh admin, user lain, maupun user sendiri, dan bisa saling memberikan komentar. Berikut penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Febrian Trihandayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Trihandayani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Tiara Maulida Saidena. Pada slide ini, kita akan membahas tentang deskripsi use case-nya. Nah, yang pertama itu adalah halaman login. Pengguna yang belum mendaftarkan diri pada aplikasi, jika belum mempunyai username atau password, harus mengklik tombol register. Lalu pada sistemnya itu, dia menerima data dan akan melanjutkannya pada halaman register. Nah, di sini ada extension yaitu penambahan aksi. Jika ada data yang belum diisi, sistem akan menampilkan pemberitahuan seperti pada gambar. Lalu sistem akan menolak dan alumni berada tetap pada halaman login. Lalu percobaan yang kedua, jika alumni sudah membuat username dan password, alumni hanya tinggal login saja. Lalu sistem menerima dan akan melanjutkan pada halaman utama aplikasi. Lalu di sini ada extensionnya, jika data username atau password salah, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan seperti pada gambar tersebut. Lalu sistem akan menolak dan tetap berada pada halaman login. Selanjutnya pada halaman register. Pada halaman register, alumni ini harus menginputkan data-data yang harus diisi pada halaman tersebut. Lalu alumni mengklik tombol daftar.
Setelah itu, sistem menerima data-data yang telah diisi dan akan melanjutkan pada halaman utama aplikasi. Di sini ada extension-nya. Jika ada kesalahan karena data belum lengkap, sistem akan menampilkan pemberitahuan dan seterusnya seperti gambar tersebut. Lalu sistem akan tetap berada pada halaman register. Selanjutnya di sini terdapat halaman menu utama aplikasi. Yang pertama itu membuka ikon profil alumni. Alumni dapat melihat informasi profil alumni lain dengan mengklik tombol tersebut. Lalu sistem akan menerima dan menampilkan profil alumni yang ingin dilihat oleh user. Extension-nya, jika ada data yang belum dipilih, sistem akan meminta user untuk memilih profil alumni yang ingin dilihat atau ingin dikunjungi. Selanjutnya, membuka ikon forum. Nah, di ikon forum ini, kita dapat merubah tampilan foto user atau mengubah informasi seputar data diri dengan mengklik tombol tersebut. Lalu sistem akan menerima dan menyimpan data perubahan ke dalam database sistem. Lalu user akan kembali ke halaman utama untuk memilih menu lain. Extension-nya, jika ada data yang belum diisi, sistem akan menampilkan profil alumni tanpa foto profil. Nah, yang kedua itu sistem tidak mengubah database sebelumnya, tidak menyimpan atau merekam data baru. Selanjutnya, membuka ikon forum detail. User dapat menambahkan komentar pada forum detail dengan mengisi judul, deskripsi, nama alumni, dan waktu. Kemudian mengklik tombol tambah komentar baru. Selanjutnya, sistem akan menerima dan menyimpan komentar untuk dapat dilihat oleh alumni lain. Extension-nya, jika ada data yang belum diisi, sistem akan menolak dan meminta user untuk melengkapi seluruh data yang dibutuhkan untuk memasang komentar dan akan tetap berada di halaman forum detail. Selanjutnya, membuka ikon chattingan. User yang ingin menambahkan atau memulai obrolan dapat mengisi nama penulis pesan, nama penerima, dan waktu, kemudian mengklik tombol kirim. Selanjutnya, sistem akan menerima dan menambahkan komentar user di halaman chattingan. Extension-nya, jika ada data yang belum diisi, sistem akan menolak penginputan komentar dan meminta user untuk melengkapi data yang dibutuhkan untuk menambahkan komentar. Selanjutnya, membuka ikon pengumuman. User dapat menambahkan data untuk membuat suatu pengumuman di halaman pengumuman. Selanjutnya, sistem akan menerima dan menampilkan pengumuman di halaman pengumuman yang dapat diakses oleh user atau alumni lain. Extension-nya, jika ada data yang belum diisi, sistem akan menolak penginputan komentar dan meminta user untuk melengkapi data yang dibutuhkan untuk menambahkan pengumuman. Ikon yang terakhir adalah ikon logout, di mana alumni atau user dapat mengeluarkan akunnya jika kita mengklik ikon tersebut. Lalu sistem akan menerima dan menampilkan halaman login seperti yang sebelumnya. Berikut adalah referensi yang kita dapat dari berbagai web dan jurnal. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.